Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Ibu Happy. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Ika hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya, Alhamdulillah dalam keadaan sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Kabar hari ini sangat luar biasa Ibu. Senang saya apalagi bertemu dengan Ibu Ika. Lama kita tidak ngobrol bareng Ibu ya. Iya Bu. Iya. Ya, Ibu Ika, kira-kira Ibu ini mau ngobrol apa hari ini dengan saya? Iya ini Bu, saya ada sedikit masalah kebetulan ya saya ingin cerita dengan Ibu. Begini Bu, saya itu ketika saya mengajar di kelas Bu, apalagi kalau dapat jam terakhir, itu anak-anak itu Bu sudah terlihat letih, bahkan terkadang bosan Bu. Jadi Oh, saya ini jadi, bingung kira-kira gimana ya supaya mereka bersemangat dan tidak bosan. Oh, jadi Ibu mau cerita tentang masalah siswa Ibu yang kurang bersemangat belajar, ya kan? Terus mencari bagaimana solusinya ya, itu ya. Iya Eh, Bu, ya, iya ya. benar. Mm-mm. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Maunya Bu, yang saya harapkan itu saya pengen saya dapat solusi atau ide lah seperti bagaimana cara saya, metode saya mungkin ya Bu ya, karena saya memang kadang mengajar itu monoton. Seperti itu Bu, mudah-mudahan dapat ide lah. Iya, nanti mudah-mudahan di obrolan kita ini eh, kita mendapatkan solusi ya Bu ya, bagaimana cara mengatasi siswa Ibu yang kurang bersemangat katanya belajar matematika. Nah, menurut Ibu Ika, apa yang menyebabkan siswa Ibu itu kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ibu? Nah, kemarin itu Bu, saya sudah panggil anak yang kata saya bosan, seperti terlihat bosan, kata mereka itu, mereka kecapean Bu, sudah jam terakhir, sudah lelah, sudah lapar. Nah, selain itu juga mereka kurang suka matematika katanya Bu. Nggak bisa hitung-menghitung, seperti itulah Bu. Jadi ini pelajaran Ibu seringnya di jam terakhir ya Bu ya? Kadang ada Bu yang jam terakhir, tapi kadang ada juga yang jam pertama Bu. Ya, jadi berdasarkan dari Ibu mencari informasi dengan siswa-siswa Ibu, siswa Ibu ini tidak bersemangat karena mereka sudah capek, ya kan, lapar, terus mereka tidak suka hitung-menghitung. Iya. Selain itu, menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebabnya selain yang hal-hal yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan mereka tidak bersemangat gitu. Iya, mungkin karena metode mengajar saya tadi itu Bu monoton. Jadi saya itu cuma menggunakan metode ceramah, setelah itu memberikan latihan soal juga ditulis di papan tulis. Jadi terlihat membosankan dan tidak menarik Bu. Sepertinya saya kira itu juga termasuk sih Bu penyebab mereka jadi tidak suka atau kurang bersemangat lah dalam belajar matematika Bu. Karena ibu menonton ya ceramah aja. Hmm. Jadi mungkin itu akhirnya menyebabkan mereka mengantuk kadang ya Bu ya. Jadi karena bosan ya kan Iya, mendengar apalagi ibu bercerita, itu ya. Mm. Nah, dari yang ibu ceritakan tadi, kalau kita bikin rentangan ya ibu ya, kira-kira siswa ibu ini, kalau kita bikin rentangan 1 sampai 10, siswa ibu ini semangat untuk belajar matematikanya itu berada pada level berapa ibu? Kalau menurut saya sih Bu, beragam sih Bu, ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Ya menurut saya itu sekitar itulah Bu, antara 4 dan 6 Bu, Level siswa rentang. ibu, iya, rentang siswa ibu itu berada pada level 5 atau 6. Nah, ibu mengharapkan siswa ibu ini berada pada level berapa agar eh, siswa ibu ini dikatakan bersemangat dalam belajar. Kalau saya sih Bu, berharapnya paling tidak ada di level 8 lah Bu, itu sudah cukup lah Bu. Ya, artinya Ibu ya kalau mereka ini berada pada level 8 itu mereka sudah mempunyai semangat ya untuk belajar Iya, matematika.
Nah, Benar, Ibu. tadi Ibu sudah mengatakan apa yang menjadi penyebabnya mereka ini tidak bersemangat ya untuk belajar matematika. Nah, lalu saya ingin tahu apa upaya yang akan atau setelah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini. Iya, rencananya itu saya mau berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat saya di sekolah, Bu, yang menguasai, teknologi, Bu. Jadi saya maunya saya bisa lebih beragam dalam menggunakan metode ataupun media pembelajaran. Jadi siswa itu tidak bosan dan tidak mudah mengantuk apalagi jam terakhir, begitu, Bu. Iya, Mungkin Bu nanti ya. bisa dimasukkan games atau dan sebagainya, maunya Mm-mm. saya seperti itu, Bu, ya. Iya. Kalau apa Ibu ini tadi berarti Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Itu Iya, Bu. menggunakan ya dengan adanya game ini kan anak-anak itu senang belajarnya. Jadi akhirnya mereka apa belajar sambil bermain Ibu ya. Iya, benar, Bu. Eh, Kira-kira Ibu selain dengan berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu yang memiliki kemampuan IT, apakah ada lagi upaya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai, maksudnya membuat siswa Ibu ini lebih bersemangat lagi dalam belajar matematikanya? Selain berkolaborasi mungkin saya bisa mencari referensi di YouTube, Bu, lah mengenai pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin bisa melihat contoh-contohnya dari YouTube lah menjadi inspirasi saya. Apa ya, selain itu mungkin, saya akan mengikuti itu, Bu, apa, pelatihan atau diklat yang pembatik itu, Bu, pembelajaran berbasis TIK. Mudah-mudahan nantinya dari situ saya dapat ilmu lah mengenai media pembelajaran, mengenai media-media yang membuat siswa lebih tertarik lah dalam belajar matematika, Bu. Iya, wah keren sekali ya Ibu ya ikut pembatik dalam usaha Ibu untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam belajar matematika. Nah, tadi Ibu juga mengatakan bahwa akan berkolaborasi dengan teman yang memiliki kemampuan IT. Bagaimana cara Ibu mengadaptasi praktik baik terhadap teman Ibu yang mempunyai kemampuan dalam IT ini, Ibu? Nah, nantinya saya akan belajar ya, Bu, ya, belajar saling bertanyalah dengan guru atau rekan sejawat saya, Mm-mm. apa-apa saja sih media yang digunakan, siapa tahu nanti cocok dengan materi yang akan saya ajarkan di kelas. Rencananya seperti itu, Bu. Contohnya mungkin dalam penggunaan kuisis, Bu, ya, itu kan Iya, seperti menarik minat ya, jadi tidak monoton dengan metode ceramah saja, atau games-games lain seperti membuat teka-teki silang dan sebagainya. Rencananya seperti itu sih, Bu. wah luar biasa ya Ibu ya. Sepertinya nanti akan menyenangkan sekali pelajaran Ibu sehingga siswa pasti bersemangat lah Ibu. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan rancangan Ibu ini? Harapannya sih secepatnya ya, Bu, minggu-minggu ini, karena ini kan sudah masuk tahun ajaran baru ya, untuk Iya. membuat suasana baru lebih bersemangat lah, terutama untuk saya juga sebagai pengajar, Bu. Iya, Seperti iya itu. Bu. Iya. Harus bersemangat kita di tahun ajaran baru ya ya. Terus bagaimana Ibu berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu rancang? Iya, rencananya jadi komitmen saya dalam pembelajaran itu saya akan apa ya, terus membuat metode yang beragam lah, bervariasi. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu, murid itu tidak menjadi bosan dan pembelajaran juga bisa menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu, Bu. Wah, keren ya Bu ya. Saya doakan semoga apa yang Ibu rancang nanti dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu cerita Ibu nanti kalau Ibu sudah melaksanakan kegiatan yang apa yang telah Ibu rancang. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita, kita berefleksi dulu Ibu. Dari obrolan kita ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Iya, jadi awalnya bingung ya, Bu, yang awalnya bingung, gimana ini punya siswa yang, eee, selalu terlihat bosan, malas pada waktu mengikuti pelajaran. Sekarang setelah ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan ide-ide baru, Bu.
Ya. Semoga ya Ibu ya, apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu ya Ibu ya cerita selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu lah kalau kita punya waktu tuh senggang kita bahas lagi bagaimana hasil dari rancangan itu. Baik Ibu Ika, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Ibu. Sampai bertemu kembali pada obrolan kita di waktu senggang kita nanti. Selamat siang Ibu Ika.